Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Tamara Nurul Amardotilah dengan NIM 1910611086 akan menjelaskan terkait persoalan penggunaan senjata baru yang kontroversial. Awal tahun 2022, kita dikejutkan karena adanya deklarasi invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Deklarasi invasi militer tersebut berlanjut ke intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia yang akhirnya memecahkan peperangan antar kedua negara tersebut. Invasi tersebut masih berlanjut hingga sekarang, bahkan dilanjutkan dengan penggunaan senjata mematikan yang kontroversial. Adapun senjata kontroversial yang ada dalam perang Ukraina dan Rusia antara lain adalah penggunaan drone canggih yang mana kedua negara tersebut sama-sama menggunakan drone sebagai alat bantu dalam melancarkan serangannya. Drone digunakan untuk mengintai lawan hingga melepaskan bom di daerah lawan. Kemudian ada penggunaan rudal yang mematikan. Kedua negara tersebut juga sama-sama menggunakan rudal yang mematikan untuk melumpuhkan di wilayah lawan. Kemudian ada penggunaan senjata kimia. Pada perang kali ini Rusia diduga menggunakan senjata kimia di daerah Mariupol, Ukraina yang mana efeknya berakibat banyak korban yang mengalami sesak nafas. Senjata tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata kontemporer yang mana senjata tersebut lahir dari kemajuan teknologi di bidang persenjataan seperti drone yang merupakan salah satu jenis senjata Autonomous Weapon System atau AWS yang mana merupakan senjata nirawak yang dalam penggunaannya dibutuhkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Belum ada pembatasan dan pengaturan oleh hukum humaniter internasional terhadap pengembangan AWS sehingga penggunaannya berpotensi untuk melanggar prinsip hukum humaniter internasional seperti prinsip kemanusiaan, prinsip tidak pandang bulu, serta prinsip pembedaan, dan lain-lain. Dalam hukum humaniter internasional terdapat pengaturan mengenai bagaimana pelaksanaan perang dan penggunaan senjata dalam peperangan, seperti Konvensi Den Haag tahun 1899 yang mengatur mengenai cara dan alat berperang serta Konvensi Jenewa tahun 1864 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang. Perlu diketahui bahwa konvensi tersebut atau di dalam hukum humaniter internasional sebenarnya bukan melarang penggunaan senjata. Senjata apapun dapat digunakan dalam perang dan tidak dilarang. Terlebih khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa adalah akibat dari senjata tersebut. Dalam hal ini, penggunaan senjata baru dalam perang Rusia dan Ukraina diperkirakan dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dan melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Ada beberapa prinsip hukum humaniter internasional yang berpotensi dilanggar dalam perang Rusia dan Ukraina. Yang pertama ada penggunaan drone nirawak yang menggunakan artificial intelligence yang berpotensi melanggar prinsip pembedaan. Hal ini karena kecerdasan buatan belum dapat membedakan antara kombatan dan sipil. Kemudian ada penggunaan rudal mematikan yang berpotensi melanggar prinsip penderitaan yang tidak perlu serta prinsip pencegahan. Hal ini karena penggunaan rudal dapat berakibat penghancuran yang berlebihan. Kemudian ada penggunaan senjata kimia yang melanggar prinsip kemanusiaan dan ini jelas karena efek dari senjata kimia dapat melukai siapapun termasuk sipil yang dilindungi.